Halo, Assalamualaikum. Apa kabar netizen dimanapun Anda berada? Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan menyambung pembicaraan atau obrolan santai saya bersama narasumber yang memang sangat sulit dihubungi. Mumpung ini lagi semangat-semangatnya, saya harus tetap keep kontak dengan beliau. Dan waktu itu masih ada pembicaraan yang belum selesai dan lagi semangat-semangatnya harus saya putus karena durasinya nanti terlalu panjang, nanti Anda sulitan untuk mengakses videonya. Ada baiknya kita lanjutkan perbicaraan ini mumpung Pak Haji ini sudah bersedia walaupun tadi pulang macet padahal PSBB. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Imam. Ya. Iya Pak Haji, mohon maaf ini ya masih ngerepotin lagi nih nyambung pembicaraan yang kemarin kayaknya kok nggak tuntas kalau nggak dilanjutin itu. Nah, kemarin tuh lagi bersemangat itu, kayaknya sedang memperjuangkan media digital. Apa mainstream ini udah nggak cukup lagi buat Cak Macron ini? Jadi begini, Pak Imam, teman Cak Anas ya, sesama orang Jawa Timur. Jadi bukan saya mengatakan bahwa media mainstream itu akan tenggelam dalam waktu cepat, tapi memang lambat laun akan terjadi yang namanya saya bilang kemarin dekadensi ya, penurunan atau kemerosotan dari media mainstream akibat digerus ya, diterpa oleh aktivitas new media baru, platform digital, yaitu teknologi web 2.0 ini dengan anak keturunannya mulai internet sampai ke produk-produk platform di bawahnya, ada media sosial, ya, ada mesin pencari dan sebagainya, itu lambat laun dan sudah pasti akan menggerus. Yang sudah terjadi adalah media cetak sudah 1 dekade lebih mengalami senjakala, dan pada saat itu seperti yang saya katakan kemarin, senjakala media cetak itu semula dari kalangan yang masih optimistis menganggap remeh serangan dari media online ini. Tapi sekarang kita lihat dengan sadar sendiri apa yang terjadi hari ini adalah seperti yang saya katakan kemarin, kita sendiri setiap hari sudah sulit menemukan koran dalam bentuk cetak fisik ya. Memang kemudian skenarionya adalah membuat edisi e-paper. Tapi dengan serbuan digital yang sudah merajalela dan melalui platform media sosial yang mengambil porsi berita dari media mainstream, itu mempengaruhi secara bisnisnya. Dan walaupun dari sisi trust, kepercayaan terhadap media sosial ini masih kisaran antara 35%, sedangkan media mainstream itu masih 50-53%. Tetapi percayalah, angka ini akan dinamis berubah. Nah, untuk itu, di sisi lain, kita ketahui bahwa digital atau internet ini, anak keturunannya internet ini, selalu mengandung dua sisi yang saling bertolak belakang, seperti juga satu bilah pisau yang mengandung dua pucuk begini. Jadi dari sisi kiri bisa menimbulkan persoalan, itu yang saya katakan sebagai dark side atau sisi gelap dari internet. Kemudian sisi kanan adalah bright side, sisi terang. Nah, saya ingin masuk ke ranah ini sebagai semacam digital defender gitu ya, pembela di digital, karena kita harus sadari digital internet ini menurut saya sih ini sebuah anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa diturunkan pada akhir abad ke-20, itu pada tahun 69 dimulainya, seperti yang saya katakan semalam, melalui ARPANET, yaitu unit di tentara Amerika Serikat sana, kemudian berkembang sampai hari ini menjadi sebuah fenomena dunia yang siapapun sudah tidak bisa menghindar. Hari ini seluruh kegiatan kehidupan, terutama di pandemi COVID-19 ini, pandemi ini, seluruhnya tanda kutip terbantukan oleh keadaan digital. Kita bisa bayangkan, seandainya digital atau internet belum berkembang seperti sekarang,
betapa sulitnya kita beraktivitas karena di lockdown, di PSBB, ya kan, di karantina dan sebagainya. Nah, hari ini kita menyaksikan realitasnya kegiatan komunikasi politik, press conference, presiden, jajaran menteri, kemudian rapat kabinet pun dilakukan secara online. Kita hari ini pun melakukan sebuah pola komunikasi dengan online. Anak sekolah yang mengurung diri di rumah semuanya belajar online, yang tentu saja dengan syarat adanya ketersambungan atau jaringan internet. Nah, tetapi memang pada kebanyakan hari ini saya mendapat informasi misalnya terjadi pembobolan ATM misalnya. Itu adalah ranah-ranah digital sebenarnya, karena sistem yang dibangun di dalam sistem perbankan kita juga backbone-nya adalah sistem berjaringan, ketersambungan melalui CMC yang saya katakan kemarin, Communication Mediated Computing atau komputer, CMC. Nah, sistem perbankan kita kan juga dikendalikan oleh sistem berjaringan seperti itu. Dan ada terjadi kejahatan skimming. Nah, itu hanya satu dari sekian ratus jenis kejahatan yang ada di dunia internet. Saya punya bukunya ini. Ini buku ini menurut saya buku yang salah satu buku suci untuk kita mempelajari sisi jelek internet, untuk kita ambil pelajarannya untuk kita antisipasi. Ini cyber attack ini ditulis oleh Paul Day. Ini buku terbitan tahun 2014 dan saya dapatkan ini tahun lalu di Big Bad Wolf di ICE BSD sana, dan saya baca-baca ini memang menyadarkan kita semua. Paul Day dalam pengantarnya ini yang disebut dengan judul cyber threat, ancaman siber. Itu dia katakan bahwa kita sekarang hidup di era yang seluruhnya aspek kehidupan kita terancam oleh keberadaan cyber, dunia maya. Ya, jadi dari sekitar penduduk dunia ini 7 miliaran hari ini, tetapi estimasi sambungan yang terhubung dengan komputer, dengan gadget, dengan segala macam itu sudah 8,7 miliar. Ini buku terbitan tahun 2014. Saya masih mencari edisi terbarunya. Pasti sudah diupdate datanya. Jadi kita bisa bayangkan hampir, ya saya katakan sih 85-90% penduduk dunia ini sudah tersambung dengan internet. Dan ini adalah realitas yang membuka mata kita semua bahwa kehidupan kita sudah hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ketersambungan internet ini. Nah, saya mau mengambil masuk poin ini saya mendirikan Yayasan Cendekia Digital Indonesia baru saja, dan ini saya sedang menyusun portofolionya begitu, kemudian kredonya sedang saya susun untuk bisa saya bersama teman-teman ikut urun rembuk ya untuk bisa membangun kewarasan digital dan kesehatan digital, kemudian martabat masyarakat kita tetap pertahankan, jangan sampai digital ini lebih dominan dari sisi gelap atau dark side-nya. Saya mengambil positioning sebagai digital defender gitu ya, pembela digital untuk mengadvokasi masyarakat kita terutama untuk bisa melek digital sehingga tidak terjebak atau tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan melalui dunia maya. Iya. Dan ini memang bukan kerja kecil, tetapi memang karena negara kita masyarakat kita masih mengalami apa yang disebut dengan digital divide, kesenjangan digital. Begitu Cak Imam. Iya, Cak. Ini kan memang terakhir itu Menkominfo juga punya data mengenai pembobolan dari e-commerce ya. Sebut saja si e-commerce T, dan adalah satu lagi yang B gitu ya. Dan ada beberapa lagi yang belum lagi dilacak gitu. Nah, bagaimana kesiapan pemerintah sendiri atau badan bidang cyber kita ya di Indonesia ini untuk menangkis hal-hal yang dark side itu tadi? Ya, jadi memang sudah ada Badan Cyber Nasional yang saya sendiri tertarik juga untuk ikut belajar di sana. Tetapi memang seperti juga sifat-sifat tanda kutip kejahatan ya, crime ini itu lebih cepat berkembang daripada ilmu untuk mendeteksi sekalipun. Jadi ini berkali-kali lipat kecepatannya mereka itu dalam bertindak, dan ini memang
realitas dunia maya yang menuntut kita tetap waspada. Tapi dari sisi kesiapan suprastruktur dalam hal ini peraturan, undang-undang, struktur lembaga yang bisa mengurus ini, saya kira masih harus perlu ditingkatkan lebih besar lagi kapasitasnya. Jadi capacity building-nya harus tetap dibangun karena memang walaupun agak telat tapi juga mengalami masalah yang menurut saya lembaga yang Cak Imam sebut tadi, Kominfo, saat ini lebih banyak ngurusin soal-soal telco misalnya gitu. Ada sih bidang-bidang membawa itu, tapi menurut saya toh kenyataannya masih juga banyak terjadi kasus-kasus hacktivisme misalnya gitu, malware segala macam, dan bahkan hal-hal yang remeh-temeh saja, konten-konten yang berisi yang tidak patut, ya kan, seperti pornografi dan cybercrime masih merajalela, dan kita belum memiliki sebuah database yang cukup bisa kita katakan sufisien gitu ya, adekuat, yang mencukupi untuk bisa kita katakan bahwa seberapa besar prevalensi atau tingkat perbandingan antara orang yang sehat digital dengan yang jahat digital. Ini yang perlu kita dan ini memerlukan kerja bareng dari semua pihak, dan memang kekuatan-kekuatan non-government organization ini belum begitu banyak, hanya ada beberapa lembaga yang concern dengan ini, ada LSM yang bergerak bidang digital, dan saya mengambil sedikit ceruk, walaupun saya berpikir dengan waktu cepat belum tentu bisa berkembang secara besar, tapi saya memulai dengan langkah kecil. Saya prinsipnya adalah kita mulai sekarang oleh diri kita, dan kalau bukan kita siapa lagi, dan saya berpikir global, bertindak lokal. Jadi berpikir besar, kita melihat realitas dunia yang sudah begitu berkembang, tetapi saya harus bertindak lokal, gitu. Dari mulai lokal kecil-kecil. Nah, nanti ke depan saya akan melakukan kegiatan-kegiatan literasi digital. Ya gitu, literasi, membangun kesadaran supaya melek digital. Sekali lagi, Indonesia ini termasuk kalau menurut pengamatan saya, walaupun kesadaran untuk menggunakan digital itu besar sekali, tetapi dari sisi kompetensi masih rendah. Nah, ini yang karena disebut sebagai digital divide tadi, kesenjangan digital. Jadi contohnya konten-konten platform itu ya kita belum bisa, media mainstream aja sekarang dibentuk, ada namanya gugus tugas atau task force dari media sustainability di Dewan Pers sana, dan saya masuk di anggotanya, yang untuk berjuang agar media-media mainstream ini tetap survive dengan quote-unquote meminta kepada platform Google segala macam itu, Alphabet, YouTube, untuk berbagi penghasilannya di media baru itu. Mereka itu mempekerjakan unpaid labor. Jadi platform digital itu sebenarnya seperti Google, seperti YouTube, itu mempekerjakan karyawan yang tidak dibayar. Bayangin seperti Cak Imam ini sekarang bikin konten ini. Kan nggak bekerja untuk Google sebenarnya ini. Ya nggak? Bekerja untuk YouTube ini. Karena kemudian mengagregasi konten, kemudian disiarkan, ya kan? Orang kemudian mengakses, menonton, mengklik. Nah, itu adalah Anda yang bekerja dengan kepada si YouTube ini sebenarnya. Nah, itu yang disebut unpaid labor. Jadi pekerja yang tidak dibayar. Dan mereka itu mengeruk keuntungannya luar biasa. Makanya Alphabet itu tahun lalu sudah masuk menjadi perusahaan nomor wahid di dunia. Sudah asetnya itu 1 triliun US dollar. Anda bisa bayangkan itu kekayaannya, ya kan? Yang sebelum-sebelumnya adalah Microsoft dan sebagainya. Nah, ini kita minta kesadaran untuk bisa berbagi lah. Jangan semua sumber daya diambil, uangnya kan iklan masuk ke Amerika. Iya kan? Kalau ada iklan nih, masuk ke Amerika. Ada agensi di sini lokal-lokal yang nggak begitu banyak. Kayak konten kreator. Oke lah, Anda sebut siapa konten kreator nomor 1 di Indonesia. Penghasilannya kalau saya baca itu sekitar 4,5 miliar sebulan. Bandingkan dengan apa yang diraih oleh platform. Gila-gilaan. Gitu. Itu ini fenomena ini, fenomena remah-remah menurut saya. Fenomena YouTuber ini, Cak. Nah, ya betul.
Fenomena YouTuber. Pernah dengar tentang internet sehat belum? Ya, ya, digital hygiene, ya. Iya, Jadi di apa kesehatan digital, ya internet internet sehat sehat. bisa dikatakan begitu. Ini ada teman saya pernah kenal namanya Mas Doni BU ini kalau nggak salah beliau dulu apa namanya mantan wartawan di Detik, kemudian mendirikan internet sehat dan mereka bergerak di digital juga. Contohnya dia membuat netiquette. Jadi bagaimana kita beretika di sosial media. Nah, apa bedanya nanti dengan internet sehat ini, Cak Makron? Yayasan apa tadi Digidem? Eh, jadi yayasannya itu namanya Yayasan Cendekia Digital Indonesia. Nah, kemudian nanti akan melahirkan unit-unit, misalnya termasuk Digidem. Digidem itu Digital Demokrasi ID gitu ya, Digital Demokrasi Indonesia gitu. Jadi nanti juga masuk ke ranah-ranah politik. Jadi memang dimensinya akan menjadi luas. Yang ada di bayangan saya itu nanti sampai mendirikan Institut Digital Demokrasi Indonesia, kita ikut urun rembuk di bidang politik, karena memang realitasnya tadi siang saya baca sebuah buku bagaimana tahun 2009 saja di Jerman itu terjadi fenomena pemanfaatkan Twitter untuk kegiatan pemilu federal. Nah, jadi apa yang ada ditampilkan di Twitter pada malam pemilihan dibahas di Twitter menjadi trending topik, menjadi pembahasan politik dari status-status itu kemudian diagregasi oleh agregator gitu, dan itu hasilnya persis sama dengan hasil pemilu yang dilakukan di Jerman pada tahun 2009. Itu 2009 itu Jerman sudah melakukan itu. Kemudian di Amerika Barack Obama itu kemenangannya mutlak. Waktu itu memang belum muncul WhatsApp ya, masih pakai BlackBerry. Tapi juga Facebook sudah main. Lebih gila lagi tahun 2016 ketika pemilu Donald Trump itu sampai muncul ya apa yang disebut post-truth. Itu apa yang dilakukan Trump dengan alternatif fact atau fakta alternatif. Nah, saya juga ingin masuk kepada politik untuk memberikan literasi kepada masyarakat publik, terutama di kalangan menengah ke bawah, agar menggunakan digital di ranah politik ini harus politik yang bermartabat. Ya. Sekali lagi saya ingin concern dipeduli di persoalan-persoalan bagaimana itu tadi sehat digital, tetapi dalam arti yang sangat luas. Etika termasuk salah satunya. Nah, saya juga kan aktif di PP Muhammadiyah. Di PP Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan namanya fikih bermedia sosial, itu sudah ada juga. Nah, itu juga mengatur etika, bahkan sampai kepada dalil-dalil dalam hal agama mengatur akhlak perilaku kita dalam bermedia, termasuk bermedia sosial. Nah, jadi tinggal nanti soal digital etik ini memang belum banyak dibahas. Kalau saya bongkar-bongkar dari referensi digital yang ada, saya terus terang dalam 1 bulan ini, dari 1 bulan terakhir itu membongkar digital etik ini belum ketemu sesuatu kesepahaman yang membulatkan begitu bahwa kesimpulan saya secara umum belum diatur secara ini. Baru misalnya di Indonesia baru hanya mengandalkan yang namanya norma sosial yang tidak tertulis, kemudian kalau ada kriminal itu masuk ke undang-undang ITE, di mana undang-undang ITE juga banyak masalah di situ. Jadi kadang-kadang apakah itu terlalu kejam atau terlalu tidak tegas, terlalu longgar, banyak masalah. Nah, memang di sini nanti mendesak kepada struktur baik pemerintahan maupun pembuat undang-undang agar mengatur ini. Persoalan misalnya pengaturan atau kontrol terhadap konten-konten digital yang misalnya lewat YouTube. YouTube ini bebas. Siapa yang mengatur? Kalau TV, kerja di Metro TV, saya sekarang di RTV misalnya, kanan kiri bergerak tidak leluasa karena ada aturan P3SPS. Ada aturan kode etik jurnalistik. Tetapi kalau di YouTube, nggak ada yang mengatur, kawan. Siapa yang mengatur? Hanya akal sehat yang mengatur. Hanya perasaan, sungkan, peran, bayang-bayang yang tidak jelas. Sedangkan kalau di media mainstream, ada aturannya jelas. Ada aturan jelas, pasal-pasalnya jelas, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
di mana di situ mengamanatkan KPI itu membuat P3SPS namanya, aturan-aturan yang standar program. Jadi ada larangan ini, larangan itu, misalnya anak kecil. Kalau dia menjadi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan, itu keluarga dan alamatnya segala macam identitas itu disamarkan. Jadi kalau Anda lihat misalnya anak kecil jadi korban kejahatan misalnya, mukanya di blur, ya kan, disamarkan. Bahkan alamat rumahnya pun nggak boleh ditampilkan di layar. Tetapi kalau di YouTube Anda lihat banal sekali, liar, dan ya suka-suka. Anda mencari apa saja ada di situ. Ya, Nah, apakah itu artinya, halo? Ya, apakah itu artinya harus ada Dewan Etik Sosial Media begitu? Saya kira iya. Tetapi kalau saya mengacu kepada apa yang terjadi di Amerika misalnya, sepertinya kembali kepada kelompok-kelompok profesi yang memberikan aturan-aturan tersendiri. Saya ada beberapa paper gitu, beberapa paper laporan dari para organisasi legal ya, organisasi kayak pengacara itu, attorney gitu, itu membuat lokakarya atau workshop kepada perusahaan-perusahaan maupun organisasi-organisasi profesi tentang digital ethic. Jadi tentang etika itu tetapi belum kepada aturan dikembalikan kepada hukum umum di Amerika juga. Jadi pada pasal sekian undang-undang apa begitu. Nah, ini memang menjadi bagus kalau kelompok-kelompok organisasi massa seperti Muhammadiyah, mungkin NU juga bikin itu semacam fikih bermedia sosial. Jadi itu memang bisa mendorong kita semua untuk berperilaku seperti yang semestinya. Jadi tidak menyalahgunakan digital, kemudian tidak berperilaku yang tidak senonoh tanda kutip ya di ranah digital. Jadi nah, ini memang persoalan besar yang akan menjadi tugas saya misalnya dan teman-teman yang lain. Jadi yang jadi PR ini adalah berperilaku di media sosial ya. Artinya sebenarnya kan harusnya kan tidak berbeda antara bermedia sosial dengan bersosialisasi pada takaran offline gitu ya atau secara langsung. Tapi orang jadi berubah ketika mereka ini bermedia sosial. Nah, kira-kira ini fenomena apa? Apakah ini shock budaya atau bagaimana? Bisa berkelindan ya, berbagai faktor menurut saya. Yang saya pelajari itu ada psikoanalisis. Jadi ada psikologi yang dianalisis secara kejiwaan gitu ya, bermain media sosial. Memang kembali kepada karakter-karakter individu. Orang yang punya pengalaman buruk di masa lalu itu cenderung misalnya perilaku sosialnya di media sosial juga akan nyeleneh, pelaku-pelaku kriminal juga umumnya seperti juga perilaku kriminal di dunia nyata ya. Makanya seperti Howard Rheingold yang saya katakan kemarin itu, bahwa dia itu menemukan realitas masyarakat virtual, masyarakat di dunia maya yang tidak tampak itu sebenarnya perilakunya sama dengan dunia nyata. Menggunakan media sosial, saluran internet itu juga untuk aktivitas yang normal. Mereka itu ada yang pacaran, ada yang reunian, ada yang helo-heloan, arisan, ada yang mencari kerja, ada yang maki-makian, berkelahi di situ, dalam pengertian berkelahi di dunia maya ya. Jadi memang realitas ini sama sebenarnya. Cuma memang ciri-cirinya itu kemudian karena sifat dunia maya itu sehingga berpotensi untuk melakukan penyimpangan. Saya sedang menyusun sebenarnya yang seperti katakan tadi, sisi terang dan sisi gelap ini sedang saya petakan. Saya bikin mapping begitu ya. Ada berapa ribu sisi terang, berapa ribu sisi gelap. Nah, yang di cyber attack ini juga disebutkan beberapa karakter-karakter jenis-jenis kejahatan di dalam dunia maya. Misalnya, saya bilang misalnya warfare ya, untuk perang dunia maya, baik perang pendapat, perang serang-serangan, pembulian segala macam. Kemudian ada cyber hacktivism. Jadi hacktivism itu menghack ya, bobol-bobol akun-akunnya orang. Yang kemarin sampai hari ini tadi juga ada teman saya di Facebook itu mengumumkan di WA, grup WA dia sedang dibobol orang. Dan itu biasanya kan kita tahu untuk pinjam uang lah, iya kan, untuk nipu-nipu kanan kiri. Kemudian ada cyber terrorism. Jadi terorisme di dunia cyber, dan
terakhir sekali kalau kita ingat peristiwa bom terakhir itu di mana itu mereka sudah menyiasati untuk menghilangkan jejak supaya tidak bisa tracking, bisa disadap komunikasinya itu, mereka menggunakan itu game online itu bisa disalahgunakan. Itu termasuk. Kemudian cyber attack yang kemudian jebakan-jebakan, kemudian ada macam-macam. Jadi memang ada 1001 jenis-jenis penyimpangan sosial, kegiatan kejahatan di dunia maya. Tetapi juga kita harus sadar dunia digital ini juga seperti realita dunia nyata, banyak sisi-sisi positif. Sampai kemudian kita sekarang nih, realitas sekarang, Cak Ima mungkin sudah lama nggak ikut pengajian fisik ya, face to face dengan ustadz atau kiai. Hari ini mau ngaji kapanpun, dimanapun yang ada saluran internet, kita bisa belajar agama. Tentu tidak untuk yang praktis-praktis dapat kita temukan. Itulah nilai positif dari digital saat ini. Jadi bisa membentuk akhlak manusia. Halo, iya, inilah salah satu noise ya dalam berkomunikasi melalui dunia digital. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengganggu. Ini salah satu noise. Kalau tadi kan dunia digital ini mendistrupsi semua bidang. Bahkan di ekonomi pun juga setelah mendistrupsi toko-toko ya. Toko-toko yang offline tuh banyak tutup gara-gara toko online. Jadi bahkan politik sekarang juga mulai terdistrupsi gitu dengan adanya media digital. Bahkan media sendiri, khususnya mainstream atau arus utama itu juga terdistrupsi oleh media digital. Nah, PR-nya apa ini, Cak, ke depan ini bagi kita, atau bagaimana kita melihat ini dari sisi geopolitik media secara global? Ya, tantangannya adalah para pelaku media mainstream itu memang harus terus, itu tadi yang seperti saya bilang kemarin, menggunakan daya kreativitasnya yang lebih baik, lebih canggih lagi, karena memang juga masyarakat berubah terus. Kemudian dari sisi pendekatan juga seperti dikatakan adalah good journalism, jurnalistik yang baik, ya, yang katakanlah berpihak kepada, lebih banyak berpihak kepada publik daripada kepada penguasa ya. Jadi tidak mendongak terus, tetapi juga harus menundukkan kepala, lihat bottom up ini seperti apa, jangan terus top down terus ya. Karena kita lihat memang fenomenanya media-media kita itu cenderung komunikasi top down. Coba Anda teliti, kalau Anda teliti misalnya dalam satu jam durasi tayangan sebuah berita, kebanyakan narasumbernya tuh ya menteri, mulai presiden, anggota DPR, ya kan, pengusaha besar. Suara dari kalangan bawah ini kurang terakomodir. Jadi suara Fox ini Pop juga yang kurang ya? Fox Popnya kurang, Fox Pop. Iya, jadi, nah betul. Jadi kemudian juga keberpihakan kepada publik itu harus ditingkatkan. Jadi harus mengangkat public good, kepentingan publik yang memang asasi, esensial sekarang. Itu juga harus mendapat tempat yang mulia di dalam durasi-durasi tayangan televisi atau halaman-halaman surat kabar dan majalah. Jadi harus balance ya. Jadi memang wartawan itu kalau yang saya pelajari, yang kita pelajari, itu memang modelnya adalah kritis. Jangan kalau orang Surabaya bilang kan ngatok, jangan ngatok kepada penguasa. Karena penguasa itu ada waktunya untuk eksis, itu ada waktu. Sedangkan masyarakat yang publik kebanyakan ini ada terus. Nah, kalau media ini terlalu ngatok, kan media, wartawan itu mewakili media, itu sifat dasarnya itu anti status quo, anti kemapanan, itu memang wartawan. Ya, bukan berarti kemudian kita ini yang orang bilang sekarang itu nyinyir, tidak. Tapi harus kritis. Karena kalau sistem ini tidak dikritisi, ya orang bablasan. Nah, sekarang itu kecenderungan, coba sekarang
DPR saja sudah dilabeli sebagai Dewan Perwakilan Pemerintah, DPP. Tugas DPR itu kan ngontrol pemerintah harusnya, benar nggak? 3 fungsi pokok, tupoksinya DPR itu apa? Kontrol, anggaran, ya tahu kan, kemudian membuat undang-undang. Jadi, nah, fungsi yang kontrol itu tadi lemah sekali, tidak ada suara yang berbeda sekarang ini. Jadi semua itu menggaung dengan nada yang sama seperti kur. Apa sehatnya demokrasi kalau begitu? Nah, pers, media itu adalah fourth estate, pilar keempat dari demokrasi. Sebagai pilar keempat, ya memiliki peran yang penting. Makanya harus kritis itu tadi salah satunya. Nah, diingatkan kembali kepada media. Saya sendiri introspeksi sebagai masih pelaku media mainstream saat ini. Kadang-kadang saya memang merenung sampai sejauh mana saya bisa menjalankan fungsi-fungsi kontrol sosial, salah satu fungsi. Kemudian fungsi pendidikan, pendidikan politik, pendidikan secara umum, pendidikan perilaku masyarakat. Itu kadang-kadang kita agak abai. Hanya mementingkan hiburan dan penyampaian informasi saja. Tetapi bagaimana kontrol sosial ini? Kekuasaan dijalankan dengan istilahnya absolut seperti yang sudah-sudah ya. Pers akan ditinggalkan oleh audien ya. Itu pasti sudah teori yang sangat sederhana. Kalau pers ini tidak kualitas, tidak bisa mewakili aspirasi masyarakat secara umum, pasti juga akan ditinggalkan. Ini suara publik menjadi kanal-kanal atau saluran dari aspirasi masyarakat untuk bisa diperjuangkan dalam sistem kita bernegara untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kemajuan bangsa ini, untuk kepentingan merah putih, untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik. Gitu, Cak Imam. Waduh, ini udah mulai berpikir kritis ini ya, Cak. Iya, Ini wartawan harus kritis. Kalau nggak kritis lagi udah jangan jadi wartawan. Itu kira-kira. Sebenarnya di jurnalis kalau nggak kritis, betul. Di jurnalis ya. itu kan sebenarnya sudah ada cover both side. Tapi apakah itu sudah dijalankan? Iya, betul. Nah, itu catatan saya itu tadi. Kalau kita sudah tidak kritis, itu kita pers tidak idealis lagi ya, akan ditinggalkan. Ya kita bukan lagi pers, bukan lagi jurnalis, jadi aja humas gitu loh, yang kerjanya itu memoleh citra, ya kan, menyanjung-nyanjung dan selalu dari sisi kepentingan si lembaga itu sebagai PR, humas namanya. Tapi kalau pers menjalankan fungsi, jadi menjadi bridge, menjadi jembatan antara kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat. Jadi harus balan ini. Jangan ini terus yang disuarakan, tapi suara ini juga harus balan. Dan kemudian dari sisi perilaku penguasa juga harus sadar. Setiap penguasa yang dihasilkan oleh namanya proses demokrasi namanya, proses politik, itu harus siap dikritik. Karena kan dia itu duduk di situ, siapa yang menggaji? Rakyat. Jadi harus melayani rakyat. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ya pers ini sebagai wakil masyarakat untuk bisa mengkritik. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ada yang mengkritik, media melempem, lembaga legislatif melempem yang sebagai kontrol sosial. Ya sudah, kita mau menjadi apa lagi? Ini ancaman. Ya. Ancaman demokrasi juga. Ya, jangan sampai demokrasi juga. Jadi jangan sampai media sosial ini menjadi pilar kelima ya. Betul. Dan itu sebenarnya orang hipokrit aja tidak mengatakan itu. Faktanya, apalagi di Indonesia ini, ya kan 53% masyarakatnya menggunakan media sosial aktif. Jadi ini sebuah realita yang semua harus menerima ini. Jangan ada lagi denial atau penolakan-penolakan. Ini. Karena memang kalau bicara media sosial itu tadi ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Orang cenderung image-nya adalah sisi jelek terus. Gitu kan? Justru padahal ini kan adalah sisi baik juga banyak. Ya, sampai ini dengan justru, saya betul. Ini justru adalah challenge ya kan? Tantangan ya. Betul, tantangan. Iya. Jadi how to manage ini media sosial untuk kepentingan yang lebih baik. Kalau mau ini belajar politik lewat media sosial itu saya punya referensinya banyak sekali itu. Dan memang bisa disalahgunakan. Donald Trump itu termasuk yang dia sampai disebut oleh oleh ahli komunikasi politik Amerika sebagai the master of spectacle.
2.0. Jadi dia itu masternya tontonan di era media baru. Karena memang dia bisa mengolah dengan rupa. Sampai pada pemilu tahun 2016 itu, dibilang oleh Paul, siapa itu, ini bukunya nih. Nih, Aaron Davis. Di sini disebutkan, seluruh prediksi jurnalis, ahli politik, para surveyor politik, ya, pollster itu, ahli-ahli akademisi yang menggeluti bidang politik itu semuanya salah prediksinya. Karena Donald Trump menggunakan platform media sosial untuk kampanyenya. Dia sampai menyewa perusahaan yang bisa mengelola secara media sosial, namanya nama belakangnya itu Parsley, saya masih ingat persis, itu di dalam tugas-tugas saya tuliskan. Itu bekerja dari sebuah mall di San Antonio sana, mengelola itu. Dan pada hari H pemilihan, Donald Trump itu menggelontorkan uang 500 juta US dollar untuk membeli iklan di YouTube. Makanya dia menang. Salah satu lagi yang kemudian melahirkan apa yang disebut post-truth dan kemudian fake news segala macam, dia menyewa namanya analitika itu. Dia menyewa itu, kemudian dia bisa menang. Jadi dia pemilihnya dari Hillary Clinton. Iya, lembaga riset ini penyasar dari para pengguna Facebook. Jadi para pendukung Hillary Clinton yang bermain Facebook itu diacak-acak sama dia. Diacak-acak Cambridge Analytica, perusahaan Cambridge Analytica. Sampai dia mendapatkan 13,5 juta pemilihnya si Hillary Clinton itu diambil oleh Donald Trump melalui sistem Cambridge Analytica tadi. Nah, ini menggunakan media sosial untuk kepentingan buruk, untuk kepentingan politik. Nah, ini hal-hal yang begini ini harus disadari. Nah, jadi para aktor politik kita juga harus belajar ini. Tetapi tentu tidak untuk kepentingan manipulasi politik, tetapi untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan kampanye, menyampaikan visi misi untuk bisa mengagregasi para pendukung, untuk bisa memilih dia. Ini sebuah potensi yang luar biasa dan harus diingat. Kalau sudah ada 160 juta sambungan media sosial, akun media sosial, itu tambang yang luar biasa. Itu data mining yang besar untuk pemilih di Indonesia. Itu kira-kira. Iya, Cak, ini bisa panjang lagi ini ceritanya ini. Iya. Tapi saya senang, saya bisa menimba ilmu banyak dari apa yang sudah dibaca oleh Cak Makron. Aduh, saya nggak tahu apakah kita bisa menambah satu seri lagi. Tapi ini saya serahkan pada Cak Makron, apakah bersedia? Kalau saya sih sangat senang sekali gitu ya, mendengarkan ulasan-ulasan. Bisa nanti gitu disambung ya, kan? lagi ya. Bisa, kita mau ngomongin apa misalnya. Iya. Ulasan ya, mengulas gitu ya, bisa. Ya itu banyak hal yang nggak habis-habisnya. Iya, bisa mengulas banyak hal. Ya, intinya adalah kalau saya boleh closing statement gitu, mari kita gunakan media sosial dan digital ini untuk kepentingan mengangkat martabat dan harkat kehidupan dan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Ya, untuk itu semua harus belajar, harus melek digital namanya, ya kan? Nah, makanya tugas saya nanti dan bersama teman-teman adalah bersama dengan organisasi-organisasi lain melakukan literasi digital untuk bisa meningkatkan kompetensi digital masyarakat Indonesia, sehingga insya Allah Indonesia akan lebih baik, lebih bermartabat, maju. Itu kira-kira, Cak Imam. Ya, siap. Jadi kalau sebelum era the new media ini biasanya lembaga survei itu digunakan sebagai tools untuk membuat sebuah kampanye memenangkan satu kandidat gitu ya. Tapi di era media sosial ini ternyata media sosial itu atau new media ini sudah dipakai sebagai media yang bisa mempengaruhi pemilih gitu ya. Nah, tentu saja ini masih banyak sebenarnya yang bisa digali dari apa yang sudah dibaca oleh Cak Makron. Bukunya tebel-tebel ya, disebut
buku Gaban itu. Ya. Saya tertarik Ya. ini. Saya lebih senang mendengarkan cerita daripada membaca ini, Cak. Ciri khas di orang ini. Jadi mungkin Cak Imam ini sudah hampir masuk kepada digital native ya, penghuni digital yang sebenarnya. Kalau saya ini termasuk migran ya, orang pendatang sebenarnya. Orang pendatang yang di dunia digital, tetapi dengan fenomena seperti sekarang, mau nggak mau kita semua harus belajar dan harus engage dengan dunia digital supaya kita nggak ketinggalan zaman. Itu kira-kira. Siap, saya harus closing dulu. Mudah-mudahan ini jadi seri kita yang kedua. Welcome to the new media seri 2 ya. Ya, Makron, mudah-mudahan nanti kita bisa memproduksi seri-seri berikutnya. Itu pun juga saya juga senang sekali kalau misalkan ya Makron bersedia menjadi sang pencerah dunia digital ini, ya kan? Insya Allah. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini teman-teman netizen yang mungkin tertarik dengan obrolan. Sebenarnya ini harusnya obrolan santai, tapi kayaknya terlalu berapi-api dan bersemangat saya. Tapi saya cukup senang dengan obrolan ini. Itu artinya bisa membuka cakrawala kita berpikir mengenai dunia digital ke depannya, bahwasanya digital ini adalah sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri lagi. Dan mau atau tidak mau, kita harus bisa menerima kenyataan ini. Bukan begitu, Cak ya? Ya, baik. Terima kasih atas tidak suka cepat memperlambat. Baik. Ya, baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang disediakan supaya ini bisa terjadi di Zoom. Ini pun juga dengan dunia digital kita nggak perlu langsung ketemu karena memang social distancing ya. Baik ya, terima kasih. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.